Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarkomda TT4604 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas cara penggunaan Wireshark. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sawaliana dengan NIM 1101122326. Perkenalkan, nama saya Sanza Naila Najwa dengan NIM 1101220146. Perkenalkan, nama saya Rina Nistrina Abiyah dengan NIM 1101222324. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari TT46 dengan NIM 011101223054. Perkenalkan, saya Tauzian Baskoro dengan NIM 110112232272. Perkenalkan, nama saya Indah Tariska dengan NIM 1101122325. Nah, di sini untuk yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan Wireshark pada PC yang telah diinstal. Nah, di sini kita akan memilih network interface yang aktif. Untuk network interface yang aktif itu ada pada Wi-Fi, maka kita menggunakan Wi-Fi. Nah, di sini dia udah mengcapture data dan kita akan mengcapture paket dari website dengan protokol HTTP. Kemudian kita diamkan selama 10 detik untuk proses capture paket. Setelah 10 detik, kita akan melakukan stop capture. Untuk menampilkan hasil capture data pada website, kita menggunakan menu statistik, lalu pilih conversation, dan ke IP versi 4. Nah, untuk mengetahui website tersebut memiliki IP address berapa, kita akan menggunakan command prompt dan memasukkan command nslookup. Kemudian di sini adalah nama website yang kami gunakan. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan websitenya itu menggunakan IP 103.158.97.140. Nah, maka kita akan memilih IP address yang sama seperti yang saya sebutkan. Klik kanan, pilih apply as filter, dan pilih dari A ke B dan B ke A. Nah, ini merupakan hasil capture data pada website yang kami gunakan, yaitu source adalah IP address milik komputer 10.60.230.249 dan destinasinya ke alamat IP websitenya itu 103.158.97.140. Kemudian bagian B akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kami akan membuat list protokol yang digunakan. Yang pertama, membuka statistik, terus buka bagian protokol hierarchy. Nah, di sini terlihat ada frame, Ethernet, IPv4 transmit TCP, hypertext transfer protocol, dan line based text data. Untuk frame itu dia 100%, yang kedua ada Ethernet dia 100%, yang ketiga ada IPv4 dia 100%. Karena dia 100%, maka yang digunakan itu IPv4. Terus ada TCP 100%, hypertext transfer protocol 23,5%, dan yang terakhir line based text data 11,8%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sekarang kita bakal melakukan proses get. Pada protokol layer 7 itu kita pada komunikasi itu kita menggunakan protokol HTTP. Jadi kita bakal filter dulu HTTP untuk mendapatkan info spesifik, yaitu get HTTP. Yang ini lalu kita ke analyze, ke follow, terus ke TCP stream. Nah, di sini kita mendapatkan informasi mengenai web yang sudah kita capture sebelumnya. Di sini ada get HTTP, ini proses getnya. Jadi kita mendapatkan informasi ada host, SMK, Bakti Kencana, terus connectionnya KPI, terus HTTP 200 ini berarti udah tercapture gitu, udah oke sama si server Apache 22.4.38 Debian. Nah, content type dari si web yang udah kita capture tadi adalah text HTML. Jadi codingan-codingan yang gue itu menggunakan content type-nya text HTML. Selanjutnya akan diambil oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu IP address dan MAC address destination dan source-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memfilter dulu, yaitu HTTP
Lalu kita pilih yang paling atas, double klik. Nah, di sini terdapat informasi di mana pada bagian Ethernet 2 ini terdapat MAC address di destination sama MAC address source-nya, di mana MAC address destination-nya itu seperti berikut. Lalu ada source-nya juga ini. Lalu di sini ada pada bagian Internet Protocol versi 4 terdapat IP address source-nya dan IP address destination-nya. Adapun di bagian bawah sini juga terdapat, yaitu kita lihat 110.60.30.29, lalu ada destination-nya 103.58.97.140, di mana itu adalah IP address dari si websitenya. Lalu perbedaan dari kedua address ini, di mana IP address itu digunakan untuk perutingan, sedangkan MAC address itu merupakan pengkodean unik dari si perangkat jaringan itu sendiri. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Reza. Oke, masih dalam filter HTTP, kita perhatikan untuk proses get yang mulai dari get, yaitu get itu request lalu sampai ke proses HTTP 200. Oke, itu respon sampai. Nah, lalu kita klik get HTTP-nya. Terus lalu kita masuk ke transmission control, lalu cari ke timestamp. Nah, di timestamp itu terdapat yang pertama itu time missing first frame in this TCP, lalu terdapat nilai di sini, lalu masuk ke time since previous frame juga ada nilai di sini. Nah, di sini kita klik keduanya, klik kanan lalu apply as column, dan yang kedua juga seperti itu. Setelah itu kita dapatkan nilai dari time-nya ini, dari time get dan HTTP 200. Lalu kita kurangkan dari yang HTTP 200 ke get HTTP, yaitu nilainya yang pertama 11,321693 dikurang ke 11,188952. Nah, kita dapat hasil dari nilai tersebut sekitar 0,132.741. Oke, sekian dari saya, akan melanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan melihat protokol TCP dan UDP yang digunakan di sini. Jadi pertama kita akan memfilter dulu dan mencari TCP atau UDP-nya. Ya, enter. Nah, jadi untuk protokol TCP ini biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain agar dapat saling bertukar paket data. Protokol TCP itu biasanya digunakan untuk pengiriman atau pertukaran paket data berbasis teks seperti email. Selanjutnya untuk protokol UDP digunakan untuk pertukaran paket data dengan waktu yang cepat dan efisien, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pertukaran datanya. Biasanya protokol UDP digunakan untuk streaming video ataupun aplikasi atau fasilitas real time lainnya. Oke, segitu aja. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.